Oke.
bacaan kalian di bahan ajar kalian atau perhatikan yang ada di slide PowerPoint. Gambar apa yang kalian lihat di situ? Orang yang menari. Iya, seorang penari. Apa yang dikenakan oleh penari itu? Tembeng goli. Iya, kain tenun bima yaitu tembeng goli. Jadi tembeng goli itu bisa dipakai untuk suatu budaya. Sekarang kita baca secara berantai bacaan yang ada di situ. Semuanya lihat bacaannya. Mulai dari Nur Devi. Sebanyak 100 penari menampilkan tarian kolosal mengenakan rimpu dari sarung tenun khas suku Bima yang dikenal dengan nama tembeng goli. Mereka dihadirkan untuk Yang lain sambil memperhatikan ya. memeriahkan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional Hari Keluarga Nasional Harganas ke-26 tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Bima beberapa waktu. Tembeng goli adalah kain tenun sarung khas Bima yang terbuat dari Yang lain sambil dengarkan ya. atau katun. Kain tenun sarung ini memiliki beragam warna yang cerah dan bermotif khas sarung tenun tangan. Keistimewaan lain yang dimiliki oleh tembeng goli berbahan halus, tidak mudah sobek, dan dapat menghangatkan tubuh. Tembeng goli memiliki keunikan bila dipakai saat cuaca dingin akan hangat. Begitupun saat dipakai saat cuaca panas akan terasa dingin. Alikma lanjut. Berdasarkan fungsi tenun tembeng goli ini dibagi lagu yang berkunjung ke Bima. Oke. Coba perhatikan. Di situ ada bacaan tentang tembeng goli. Ya kan? Di mana kain tenun tembeng goli ini merupakan karya kerajinan yang ada di Kota Bima. Dan termasuk di daerah kita ya. Ya, kalian kan sering, bahkan setiap saat melihat bagaimana cara orang menenun. Terus bagaimana cara memproduksinya atau menjualnya? Kalian juga tahu, ya kan? Oke. Sekarang Ibu tanya, kain apa yang dipakai oleh penari tadi? Di situ ada bacaan tentang tembeng goli. Ya kan? Di mana kain tenun tembeng goli ini merupakan karya kerajinan yang ada di Kota Bima dan termasuk di daerah kita ya. Ya, kalian kan sering, bahkan setiap saat melihat bagaimana cara orang menenun. Terus bagaimana cara memproduksinya atau menjualnya? Kalian juga tahu, ya kan? Oke. Sekarang Ibu tanya, kain apa yang dipakai oleh penari tadi? Tembeng goli. Tembeng goli, ya. Ibu tanya lagi, dari bacaan tadi, apa keistimewaan dari tembeng goli? Memiliki beragam warna yang cerah dan bermotif khas sarung tenun tangan. Ya, ada lagi yang lain? Berbahan halus. Berbahan halus, kemudian apa lagi? Tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak, apa lagi? Dapat menghangatkan tubuh. Kemudian kalau kita pakai pada saat musim panas, bagaimana dia? Dingin. Akan membuat dingin. Ya, begitu banyak keistimewaan dari tembeng goli yang harus kita lestarikan. Kalian sebagai generasi penerusnya harus belajar bagaimana cara membuat atau menenun tembeng goli. Ya, kemudian bagaimana peran UMKM dalam merangkul dan memasarkan kain tenun goli? Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara kita
harus menggunakan atau terus memakai produk kita. Kemudian apa yang telah dihasilkan oleh para UMKM itu kita jual, bahkan bisa ke sampai pasar regional ASEAN. Untuk itulah ada Sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama. Ayo kelompok 1. Nggak ada yel-yelnya. Yel-yel kelompoknya. Gimana kelompok 1? Ada, ayo. Coba yang lain dengarkan. Ayo. Yang lain dengarkan. Merah putih. Merah putih. Merah putih. Ya, coba sekarang kalian presentasikan. Yang lain dengarkan ya. Sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama dan sebagai perantara perundingan damai, sebagai gerakan pembebasan Moro di Filipina. Ya, menurut kelompok 1, peran ASEAN itu adalah sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama, kemudian sebagai perantara perundingan damai. Yang ketiga sebagai gerakan pembebasan Moro di Filipina. Itu adalah menurut kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu minta kelompoknya. Kalian tanyakan di Ibu, apa peranan Indonesia di bidang ekonomi? Seperti tadi sudah kita bahas, kalau peranan Indonesia di bidang ekonomi adalah salah satunya yaitu memprakarsai berdirinya BEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian memprakarsai berdirinya AFTA sebagai salah satu negara tempat KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi. Sekarang kalian kerjakan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi. Nanti kalian presentasikan masing-masing kelompok di depan. Masing-masing 3 aja ya. Perannya 3. Ya, masing-masing isinya 3 aja. Coba kalian kecil. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Udah. Nanti Ibu minta 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ayo dong. Ya, cepat ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Kebantunya masing-masing. Jadi, sekarang Ibu tanya ya. Untuk materi yang kita pelajari hari ini,
Pertama apa tadi? Nama? Pengirim. Nama pengirim atau nama penerima? Penerima. Kemudian apa lagi? Alamat. Kemudian apa lagi? Nomor telepon. Apa lagi? Jenis barang yang dikirim. Kemudian apa lagi? Ya, kalau salah satunya tidak ada, berarti barang yang kita kirim itu tidak akan sampai kepada penerima. Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang pembelajaran kedua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dan untuk ini Ibu minta kesediaan anak dan Rizky untuk membacakan doa. Mudah-mudahan Ibu silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Sekarang siap-siap untuk pulang ya. Doakan kalian kembali dengan selamat sampai di rumah. Kemudian setelah itu, setelah kalian kembali ke rumah, kalian pelajari kembali ya. Ya, Bu. Pelajari hari ini. Beri hormat. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bisa pulang.